Salam damai sukacita Natal bagi saudari-saudaraku pencipta mutiara iman. Dalam gereja Katolik kita mengenal oktav Natal, di mana kita merayakan Natal sampai dengan di akhir tahun. Namun apakah Anda pernah mendengar lagu 12 Days of Christmas? Ternyata ada juga yang merayakan pesta Natal selama 12 hari jika kita mengikuti lagu tersebut. On the first day of Christmas, my true love give to me. Beberapa orang berpendapat bahwa lagu 12 Days of Christmas muncul sebagai bantuan ingatan bagi umat Katolik yang dianiaya di Inggris pada masa ketika umat Katolik tidak diizinkan untuk menjalankan iman mereka. Diduga bahwa berbagai benda berdiri sebagai simbol untuk unsur-unsur katekismus. Misalnya, cinta sejati melambangkan Kristus, 2 ekor burung merpati melambangkan perjanjian lama dan perjanjian baru, dan 3 ekor ayam Perancis melambangkan kebajikan, iman, harapan, dan amal kasih. Meskipun ini adalah ide yang bagus, namun hal ini merupakan mitos urban. Unsur-unsur katekese yang seharusnya diajarkan tidaklah unik untuk iman Katolik dan pada kenyataannya dimiliki oleh Anglikan yang dominan pada akhir tahun 1700-an. Burung, cincin, dan manusia juga bukan perangkat memori yang dapat diandalkan. Cincin emas tidak secara alami mengingatkan kita pada 5 kitab pertama perjanjian lama, dan angsa berenang tidak menggunakan gambaran karunia Roh Kudus. Selain itu, orang-orang yang lebih pintar daripada saya telah meneliti ini dan tidak menemukan bukti yang mendukung kebenaran cerita ini. 12 hari Natal bagaimanapun adalah suatu hal, dan sebagai umat Katolik kita dapat menggunakan lagu tersebut untuk membantu kita melanjutkan perayaan Natal setelah tanggal 25 Desember. Santo Stefanus. Pada tanggal 26 Desember, kita mengenali Santo Stefanus yang kurang dikenal tetapi menarik, pelindung diakon, pelayan altar, tukang batu, dan pembuat peti mati. Santo Stefanus menjadi martir Kristen pertama ketika dia dilempari batu sampai mati pada usia 34 tahun. Dia adalah salah satu dari 7 diakon pertama yang ditabiskan untuk melanjutkan pewartaan pastoral para rasul, sehingga mereka dapat menggunakan lebih banyak waktu untuk mengajar. Dia dituduh menghujat oleh Sanhedrin dan menanggapinya dengan memberitahu mereka tentang ketidaktaatan orang-orang Israel. Dia berkhotbah bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Musa, dan dia melihat penglihatan tentang Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ini adalah bukti terakhir yang mereka butuhkan untuk merajamnya. Tepat sebelum meninggal, dia berteriak, "Ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini terhadap mereka." Santo Yohanes Penginjil. Tanggal 27 Desember kita memperingati pesta Santo Yohanes Penginjil, putra Zebedeus, saudara laki-laki Santo Yakobus, dan pelindung cinta, kesetiaan, persahabatan, dan juga penulis. Santo Yohanes adalah murid yang dikasihi Yesus dan menghabiskan banyak waktu di sisi Yesus. Dia begitu terkasih sehingga Yesus memintanya untuk merawat ibunya. Santo Yohanes adalah salah satu orang pertama yang mendengar tentang kebangkitan Kristus bersama dengan Petrus dan selamat dari tenggelam dalam panci berisi minyak mendidih.
Dia diberi penghargaan karena mengatakan, "Anak-anak kecil, kasihilah satu sama lain," dan sering digambarkan dengan memegang piala dengan seekor naga. Selanjutnya, Pesta Kanak-Kanak Suci. Pesta Kanak-Kanak Suci dikenang pada tanggal 28 Desember dan merupakan pelindung bayi. Kanak-kanak suci adalah bayi laki-laki di bawah usia 2 tahun yang diperintahkan oleh Herodes untuk dibunuh. Mereka adalah martir yang memberikan hidup mereka untuk juru selamat yang baru lahir. Mayat dari beberapa di antaranya disimpan di Santo Paul's outside the walls di Roma. Lainnya disimpan di Santa Justina di Padua dan Katedral Lisbon dan Milan. Keluarga kudus pada hari Minggu setelah Natal tahun ini memang jatuh pada tanggal 20 Desember. Namun bacaan Injil di tanggal 29 dan tanggal 30 Desember ini sama, yaitu ketika kita merayakan pesta keluarga kudus dan mendengar cerita tentang penemuan Yesus di bait suci. Kita melihat keluarga Yesus, Maria, dan Yusuf sebagai teladan bagi keluarga kita sendiri. Mereka adalah gereja domestik asli. Disinilah seruan universal menuju kekudusan dalam semua yang nyata, bersahaja, kemanusiaan, dan biasanya pertama kali dikeluarkan. Demikian yang dikatakan dalam Katolik.org. Maria Bunda Allah yang kita peringati tanggal 1 Januari adalah hari kudus kewajiban menghormati Bunda Maria. Pada tahun 431 Masehi, Konsili Efesus mempertahankan gelar Maria sebagai Bunda Allah dan menetapkan kodrat ganda Kristus sebagai manusia dan Allah. Orang yang dia lahirkan adalah Tuhan yang benar dan pria sejati. Hal itu selalu merupakan ide yang baik untuk kita refleksikan tentang karunia ketaatan Maria dan perannya dalam keselamatan kita. Maria terus bertindak sebagai perantara yang kuat bagi kita, selalu menunjukkan jalan kepada putranya. Selanjutnya, Epifani atau perayaan terakhir adalah hari raya penampakan Tuhan pada tanggal 6 Januari ketika 3 orang bijak atau orang Majus yang mewakili agama pagan tetangga mengunjungi Yesus. Orang bayi bijak dianggap berasal dari kelas imam Persia. Mereka awalnya pergi ke Herodes karena dia adalah raja orang Yahudi dan masuk akal jika raja baru itu adalah putranya. Pesta Epifani merayakan kunjungan ini selain pembaptisan Yesus dan juga pernikahan di Kana. Tahun ini, setelah Anda menempatkan bayi Yesus di palungan dan membersihkan sisa-sisa Natal, ingatlah bahwa masih ada lagi yang akan datang. Itu tidak membutuhkan lebih banyak hadiah, kue, atau lagu. Hanya sebuah refleksi yang tenang pada mereka yang datang sebelum kita. Syukurlah bagi kita umat Katolik, Natal bukan hanya satu hari. Kita mendapatkan keindahan dari persiapan Advent, perayaan kelahiran Tuhan kita, dan kita terus berjalan selama 12 hari lagi ketika orang bijak tiba. Jadi setiap hari pindahkan unta-unta itu sedikit lebih dekat kepada Yesus dan bersyukurlah atas kekayaan hari raya istimewa ini. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.